Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di sini tentu saja kita akan bahas HP limbah Jepang lagi dari Sony. Dan HP-nya adalah Sony Xperia 10 Mark II. Si HP kelas menengah dari Sony yang sekarang harganya tinggal 2 jutaan aja. Jika kalian tertarik, link pembeliannya juga saya udah taruh di deskripsi. Dan sekarang kita langsung ke intinya. Ini dia review Sony Xperia 10 Mark II di tahun 2022. Nah, kalau kita ngomongin bodi dan desain dari HP ini, sekilas menurut saya ini mirip dengan Sony Xperia 5. Soalnya ini ukurannya juga mirip serta bentukan modul kameranya ini juga cukup mirip. Tapi kalau dipegang ini baru kerasa agak berbeda. Soalnya material frame dari kedua HP ini juga berbeda. Sony Xperia 5 udah menggunakan material aluminium, jadi kerasa lebih premium. Sedangkan Sony Xperia 10 Mark II masih menggunakan material plastik, jadi ya agak kurang premium sedikit. Namun untungnya HP ini udah menggunakan kaca di bagian backdoornya, jadi ya ini agak bisa menolong sedikit. Untuk pemakaian dengan satu tangan ini juga kerasa nyaman dan enak banget. Soalnya HP ini ramping, kecil, panjang, serta cukup ringan, jadi pas aja waktu digenggam. Kemudian untuk tombol-tombol dari HP ini juga cukup kliki dan nyaman buat ditekan. Namun di sini ada satu tombol yang absen, yaitu tombol shutter kamera, karena memang tombol itu khusus untuk seri flagshipnya aja. Kemudian untuk sidik jari ini juga cukup akurat, namun responnya ini cukup lambat, jadi kita butuh jeda beberapa detik. Kemudian di sektor layar dari HP ini udah sama seperti Sony modelan yang terbaru, yaitu pakai aspek rasio 21:9 yang ukurannya itu 6 inci, pakai panel OLED dengan perlindungannya itu Corning Gorilla Glass 6, dan HP ini tentu saja tanpa poni-ponian. Kualitasnya sendiri ini udah bagus banget ya, pakai panel OLED lebih bagus daripada HP baru dengan panel yang sama di harga 2 jutaan. Experience penggunaannya pun ini cukup enak, warnanya itu vibrant tapi nggak lebay, hitamnya juga pekat, dan meskipun ini resolusinya cuma Full HD, layar dari HP ini itu tergolong masih cukup tajam karena tadi ukuran layarnya itu cukup kecil, jadi ya ini kerasa lebih padat. Dan nikmatnya pakai layar seperti ini itu kalau kita pakai buat nonton dan bersosial media. Kalau kita pakai buat nonton itu serasa kayak di bioskop karena aspek rasionya itu sama, yaitu 21:9. Sedangkan kalau kita pakai buat bersosial media, ini konten yang termuat itu jauh lebih banyak, jadi kita nggak perlu sering-sering scroll ke bawah. Dan menurut saya yang kurang dari layar HP ini itu cuma satu, yaitu kurang terang aja kalau kita pakai di bawah terik matahari. Selain itu sih menurut saya udah oke semua. Kemudian kita ngomongin bagian performanya. HP ini itu menggunakan Snapdragon 665 dengan fabrikasinya itu 11 nanometer. RAM-nya sendiri 4 GB, internalnya 64 GB, bisa diekspansi pakai micro SD. Dalam praktek penggunaan saya, HP ini tergolong biasa aja, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat. Experience-nya itu masih sama seperti HP lain dengan Snapdragon 665, kayak Realme 5i, Realme 5 ataupun Redmi Note 8. Buat buka tutup aplikasi yang agak berat kayak Shopee, Tokopedia, ataupun aplikasi kamera, ini butuh jeda beberapa detik. Kalau aplikasi yang ringan kayak WA, Facebook, ataupun aplikasi pesan lainnya ini masih cukup cepat. Untuk scrolling di UI ini juga kadang ada stutter atau lag dikit, tapi menurut saya ini nggak terlalu mengganggu karena nggak terlalu sering terjadi. Untuk performa gamingnya pun menurut saya ini nggak terlalu wah, masih 11-12 kayak Pixel 3a karena dia itu sama-sama pakai prosesor kelas menengah. Untuk game casual kayak Subway Surf atau Candy Crush ini masih cukup lancar. Kalau game yang agak berat dikit kayak PES Mobile ini baru kerasa agak kurang nyaman sedikit kalau kita bermain di grafik tertinggi 60 fps. Kalau mau agak lebih nyaman sedikit, kalian bisa bermain di grafik rendah 60 fps atau 30 fps. Ini masih cukup lancar. Oh iya, layarnya ini juga cukup responsif kalau kita pakai buat game. Ya, ini masih cukup bagus. Pada intinya performa dari HP ini kurang oke kalau kita pakai buat kebutuhan berat. Kalau kebutuhan ringan ini sih masih oke-oke aja.
Kemudian untuk baterai mungkin ini adalah keunggulan utama dari HP ini karena ukurannya itu cukup besar di angka 3600 mAh dan support pengecasannya itu sampai dengan 18 watt. Dalam praktek penggunaan saya yang cukup ringan ini mampu bertahan seharian, dari pagi casnya itu bisa sampai malam. Kalau untuk SOT-nya sendiri ini berkisar 6 sampai dengan 7 jam. Ini juga karena faktor dari prosesornya karena dia itu pakai prosesor hemat daya, jadi ya baterainya lebih awet sedikit. Untuk pengisian daya dengan charger 18 watt dari 0 sampai 100% HP ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Di sektor kamera, Sony Xperia 10 Mark II udah mengadopsi 3 buah lensa di bagian belakang. Dan kamera utamanya itu 12 megapiksel bukaannya f2.0. Kemudian yang kedua untuk tele 8 megapiksel dengan bukaan f2.4. Dan yang terakhir 8 megapiksel juga dengan bukaan f2.2 untuk lensa ultrawide 120 derajat. Sedangkan kamera depannya ini tergolong cukup kecil karena resolusinya cuma 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Ya memang kamera depan dari Sony nggak pernah gede resolusinya. Untuk hasil fotonya sendiri menurut saya ini bagus kalau di tempat yang cukup cahaya, tapi bagusnya itu cuma bagus aja, nggak pakai banget. Gambarnya itu masih kelihatan dengan cukup detail dan karakter warnanya cukup natural. Ya ini khas Sony sekali. Tapi sayangnya untuk HDR dari HP ini nggak konsisten. Kadang ada gambar yang overexposure, kadang juga ada yang underexposure. Dan ini berlaku juga untuk lensa telenya. Untuk lensa ultrawide atau hasil kamera ultrawide dari HP ini nggak lebih baik daripada lensa utamanya. Ya ini sangat wajar karena di semua HP juga seperti ini. Toh gambarnya ini masih enak juga kalau kita posting di sosial media. Untuk karakter warna dari ketiga lensanya ini juga cukup mirip yang menandakan ini bagus. Sedangkan untuk bokeh dan kamera depan atau selfie dari HP ini menurut saya kualitasnya biasa aja dan nggak ada yang spesial. Kemudian untuk foto di malam hari ini nggak lebih baik daripada HP-HP Cina karena memang kualitasnya itu biasa aja alias di bawah rata-rata. Hasilnya itu masih banyak noise-nya dan kurang terang. Dan yang terakhir untuk perekaman video dari HP ini bisa merekam sampai dengan 4K 30 fps di kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depannya ini cuma bisa Full HD 30 fps. Dan untuk sampelnya adalah sebagai berikut ini. Testing perekaman di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya kelihatan seperti ini, agak stabil, tapi HDR-nya kurang bagus. Di sana bisa dilihat kayak over. Untuk fokusnya seperti ini ya, cukup bagus. Ini backlight seperti ini. Perekaman audionya juga bisa dinilai. Ini lensanya bisa diubah-ubah. Ini telenya, ini ultra wide. Nah ultra wide nya seperti ini. Kalian bisa nilai aja sendiri. Kalau ini di 4K kayak kurang stabil. Seperti ini. Dan ini adalah sampel perekaman kamera depannya di resolusi Full HD 30 fps. Sini kelihatan kayak cukup bagus, kalian langsung bisa nilai aja sekalian kualitas dari perekaman audionya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk info lain tambahan seputar HP ini, Sony Xperia 10 Mark II udah support NFC, ada juga jack 3,5 mm, kemudian slot SIM-nya single untuk yang versi Jepang, kalau global bisa dual SIM. Untuk sistem Android-nya, HP ini sekarang berada di Android 11 dengan skin Xperia UI yang lumayan dekat dengan stok Android. Dan terakhir di sektor audio, sayang sekali HP ini masih menggunakan mono speaker dan kualitas yang biasa aja, nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek, malahan lebih bagus HP Sony lain di bawah ini kayak XZ2, XZ3 atau XZ1 sekalipun. Untuk sampel dari audionya adalah sebagai berikut ini.
Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Menurut saya ini layak jika kalian cari HP Sony dengan model kekinian, usianya belum tua serta baterainya awet. Ini sangat cocok karena tadi baterainya itu SOT-nya bisa nyampe 7 jam. Dimana SOT seperti ini itu jarang banget ditemukan di HP Sony lain dengan umur yang sama ataupun harga yang sama. Dan HP ini tentu saja bisa. Tapi jika kalian cari HP Sony dengan performa yang bagus serta kameranya lebih bagus daripada ini, ada banyak HP Sony lain yang lebih recommended untuk harga yang sama atau di bawah ini. Misalnya kayak Sony Xperia XZ2 Premium ataupun XZ3 yang harganya di bawah ini. Untuk harga yang relatif mirip ada Sony Xperia One. Sony Xperia One mempunyai banyak kelebihan dibanding HP ini. Misalnya kayak fitur, layar, kemudian kamera, performa ini lebih bagus. Tapi minusnya di baterai aja yang kurang awet. Dan itu dia kesimpulannya, atau kalian bisa menyimpulkan sendiri lewat video yang saya unggah ini. Dan videonya sekian aja. Jika kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi, kalian bisa cek. Dan videonya sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.